10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari pengertian bilangan berpangkat. Bayangkan Anda berada di sebuah konser musik yang sangat besar. Di panggung terdapat speaker yang menghasilkan suara yang luar biasa keras. Seberapa keras suara itu sebenarnya? Kita menggunakan unit pengukuran desibel atau dB untuk mengukur tingkat kebisingan suara. Jika suara speaker di panggung itu mencapai 100 dB, berarti suara itu sangat keras. Tapi, apa yang terjadi jika kita memiliki speaker yang 2 kali lebih keras dari itu? Dalam kasus ini, maka suara dari 2 speaker adalah 100 kali 100, sama dengan 10.000 dB, sama dengan 10 pangkat 4 dB. Penggunaan notasi pangkat ini sangat berguna dalam berbagai bidang ilmu. Sebagai contoh, kita dapat menghitung pertumbuhan populasi, penyebaran informasi, dan peningkatan skala sosial. Perpangkatan sebenarnya sudah digunakan oleh matematika Babilonia lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Matematikawan Babilonia menggunakan tabel untuk menghitung kuadrat atau pangkat 2 dan kubik atau pangkat 3. Lalu konsep perpangkatan ini dikembangkan oleh Euclid, Archimedes, Aryabhata, Al-Khwarizmi, Leonardo Fibonacci, Nicholas Coquet. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik menuliskan perkalian berulang dalam bentuk perpangkatan. Kedua, peserta didik menuliskan perpangkatan dalam bentuk perkalian berulang. Ketiga, peserta didik menentukan basis dan eksponen dari bentuk perpangkatan. Keempat, peserta didik menentukan hasil operasi bilangan berpangkat bulat. Adapun materi hari ini, yang pertama bentuk umum bilangan berpangkat, kedua bilangan berpangkat 0, ketiga bilangan berpangkat bulat negatif, keempat, operasi yang melibatkan perpangkatan. Pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang diperoleh dengan mengalihkan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri sejumlah tertentu. Bentuk umumnya adalah A kali A kali A kali dan seterusnya dikali dengan A sama dengan A pangkat N. Jadi pangkat N itu diperoleh dari berapa banyak A-nya itu. Jadi sebanyak N faktor, maka pangkatnya adalah N. A pangkat N. A merupakan bilangan pokok atau basis. N merupakan eksponen atau pangkat. Tuliskan dalam bentuk perpangkatan. Ini bentuknya ya. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Min 2/3 dikali min 2/3 dikali min 2/3 dikali T kali T kali T kali T. Untuk menuliskannya dalam bentuk perpangkatan, maka kita dilihat dulu min 2/3-nya dikali sebanyak berapa kali. Kalau kita lihat di sini min 2/3-nya dikali sebanyak 3 kali. Lalu T-nya dikali sebanyak 4 kali, maka bentuk perpangkatannya adalah min 2/3 pangkat 3 dikali T pangkat 4. Tuliskan dalam bentuk perkalian berulang.
Min buka kurung seperempat, tutup kurung dipangkatkan dengan 4 dikali buka kurung min 2/3 tutup kurung pangkat 3 dikali 0,45 pangkat 2 dikali A pangkat 5. Nah, sekarang kita melihat masing-masing bentuknya terlebih dahulu. Min buka kurung seperempat tutup kurung pangkat 4. Berarti yang dipangkatkan dengan 4 adalah seperempat. Minnya tidak ikut. Maka ini berarti seperempatnya dikali sebanyak 4 kali. Lalu buka kurung min 2/3 dipangkatkan dengan 3. Berarti min 2/3 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Lalu 0,45 pangkat 2 berarti 0,45 dikali 0,45. Lalu A pangkat 5 berarti A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Maka ini menjadi sama dengan min buka kurung seperempat dikali seperempat dikali seperempat dikali seperempat ya, sebanyak 4 kali, dikali min 2/3 kali min 2/3 kali min 2/3 sebanyak 3 kali, dikali 0,45 dikali 0,45 dikali A kali A kali A kali A kali A. Inilah bentuk perkalian berulangnya. Nyatakan 625 sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5. Berarti bilangan pokoknya 5. Maka kita buatkan dulu pohon faktornya. 625 kita buka cabangnya 2. 625 dibagi 5 hasilnya adalah 125. Lalu 125 kita buka cabangnya. 125 dibagi 5 hasilnya adalah 25. Lalu 25 kita buka cabangnya lagi. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Setelah itu nggak ada yang bisa kita bagi lagi ya. Maka faktorisasi prima dari 625 adalah 5 pangkat 4. Jadi 625 kalau diubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 5 adalah 5 pangkat 4. Selanjutnya, tentukan nilai eksponen dari persamaan 3 pangkat X sama dengan 243. Maka sekarang kita hitung dulu 243 itu bilangan berpangkatnya apa? Bilangan berpangkatnya dengan basis 3 ya. Jadi 243 kita buka pohon faktornya, dibagi 3 hasilnya 81. Lalu 81 kita buka cabangnya, buka pohon faktornya, 83 dibagi 3 adalah 27. Kemudian 27 kita buka cabangnya lagi, 27 dibagi 3 hasilnya 9. 9 kita buka cabangnya ini, maka 9 dibagi 3 adalah 3, hasilnya adalah 3. Kemudian tidak ada lagi yang bisa dibagi, maka kita lingkari ini. Maka 243 adalah 3 pangkat 5. Jadi 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 5. Kita lihat dulu, bilangan basisnya udah sama yaitu 3. Lalu pangkatnya adalah X. Jadi X itu sama dengan 5. Bilangan berpangkat 0. Bentuk umumnya A pangkat 0 sama dengan 1. Hanya berlaku untuk A tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Bagaimana kalau 0 pangkat 0? 0 pangkat 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Bilangan berpangkat bulat negatif. Bentuk umum A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh, 2 pangkat min 2 sama dengan 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Berikutnya kita lihat operasi yang melibatkan perpangkatan. Tentukan hasil dari. Nah, di sini ada 4 soal. Kita lihat penyelesaiannya ya, caranya gimana gitu.
Yang pertama adalah 2 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat 0 kurang 4 pangkat min 1. 2 pangkat min 2 berarti 1/2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 0 berarti 1. Berarti ditambah dengan 1 dikurang 4 pangkat min 1. 4 pangkat min 1 berarti 1/4 pangkat 1. Maka ini menjadi 1/4 tambah 1 kurang 1/4. 1/4 kurang 1/4 berarti 0. Maka hasil akhirnya adalah 1. Yang kedua, min 3 pangkat 3 ditambah min 3 pangkat 2 ditambah min 3 pangkat 1 ditambah min 3 pangkat 0. Min 3 dipangkatkan dengan 3. Berarti min 3 kali min 3 kali min 3. Min 3 pangkat 2 berarti min 3 kali min 3. Min 3 pangkat 1 berarti min 3. Min 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Maka ini menjadi min 27 tambah 9 tambah min 3 tambah 1. Kemudian ini menjadi min 27 tambah 9 kurang 3 tambah 1. Hasil akhirnya adalah min 20. Selanjutnya, min 0,3 dipangkatkan dengan 3 ditambah 0,3 pangkatkan dengan 3 dibagi 3 pangkat min 3. Kita lihat di sini ada kurung sikunya ya. Kurung siku ini berarti kurung yang harus kita kerjakan dulu. Maka ini menjadi min 0,027 ditambah 0,027 dibagi 1/3 pangkat 3. Maka ini menjadi 0 dibagi 1/27 sesuai dengan konsep pecahan. Maka bagi itu bisa menjadi kali. Sama dengan 0 kali 27 sama dengan 0. Berikutnya 3 tambah 2 pangkat 3 dikali 0,5 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8 ya. 0,5 pangkat 3 berarti 0,5 kali 0,5 kali 0,5. Hasilnya 0,125. Maka ini menjadi 3 tambah 8 dikali 0,125. Nah, kita lihat dulu di sini ada tambah, ada kali. Berarti operasi kali lebih kuat dari tambah. Maka harus kita kalikan dulu. Maka 8 kali 0,125 adalah 1. Maka ini menjadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, kita lihat untuk soal ceritanya. Dalam sebuah penelitian, diketahui seekor amuba berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali tiap 60 menit. Jadi setiap 60 menit amuba ini akan berkembang biak membelah diri menjadi 2 kali. Dalam suatu pengamatan terdapat 3 amuba. Maka berapa jumlah amuba selama 5 jam? Jumlah amuba mula-mula adalah 3. Cara berkembang biak dengan membelah diri. 1 amuba menjadi 2 amuba. Periode membelah dirinya adalah 5 jam. Karena kita mau mengamati selama 5 jam ya. 5 jam dibagi dengan 60 menit. Jadi setiap 60 menit amuba ini membelah diri menjadi 2. Maka 5 jam per 60 menit. Kita samakan dulu satuannya menjadi 5 kali 60 menit per 60 menit. Maka ini menjadi 5. Jadi periodenya kita udah dapatkan 5. Selanjutnya, menghitung jumlah amuba sekarang. Maka caranya adalah jumlah amuba mula-mula yaitu 3 dikali dengan 2. 2 itu adalah setiap kali membelah diri menjadi 2 ya. Jadi 2 pangkatkan dengan periodenya, dipangkatkan dengan 5. Maka ini menjadi 3 dikali 32 sama dengan 96. Jadi jumlah amuba sekarang adalah 96. Demikianlah materi pengertian bilangan berpangkat pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya.